Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Nurhapsari di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas yang namanya metode harga pokok pesanan. Baik, sebelum saya memulai materi pada kuliahan pada hari ini, teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tugas di pertemuan ketiga. Lalu, untuk materi pada hari ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Nah, apa itu yang dinamakan metode harga pokok pesanan? Dalam metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Lalu, dalam metode ini, biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan itu dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi, untuk metode harga pokok pesanan ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan tertentu saja. Jadi tidak digunakan untuk produksi-produksi yang pesanannya adalah pesanan massal. Misal, dari penerapan penggunaan metode harga pokok pesanan ini, salah satu contohnya adalah perusahaan mebel. Nah, perusahaan mebel itu biasanya dia hanya memproduksi berdasarkan pesanan tertentu dari pelanggan, maka menggunakan metode harga pokok pesanan untuk penentuan biaya produksinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Di mana bisa teman-teman lihat di layar bahwa di perusahaan manufaktur itu yang pertama adalah pembelian dan penyimpanan bahan baku terlebih dahulu. Setelah pembelian bahan baku dan bahan baku tersebut disimpan, maka bahan baku tersebut akan diolah menjadi produk jadi. Setelah produk jadi, penyimpanan produk tersebut akan dilakukan di dalam gudang. Ini ya. Jadi ketika sudah membeli bahan bakunya, dia disimpan bahan bakunya, setelah itu diolah bahan bakunya menjadi produk jadi. Bisa menjadi produk jadi atau bisa menjadi produk setengah jadi. Lalu setelah itu penyimpanan produk jadinya itu akan disimpan di gudang. Oke. Di sini dalam menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli itu ditentukan berdasarkan dengan penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Setelah itu dikumpulkan menjadi satu dengan pengumpulan biaya produksi. Baru setelah itu penentuan harga pokok produknya itu baru bisa dianggarkan berapa penentuan harga pokok produknya itu. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik metode harga pokok pesanan. Nah, yang pertama, berdasarkan karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama adalah proses pengolahan produk jadi secara terputus-putus. Maksudnya apa? Di sini adalah proses pengolahan produk jadi secara terputus-putus. Jadi yang namanya proses pengolahan produk jadinya itu, dia bisa jadi dari bahan baku atau bahan mentah tadi menjadi bahan jadi, atau dari bahan baku tadi, bahan mentah tadi menjadi bahan setengah jadi. Nanti diolah lebih lanjut. Jadi tidak dalam satu proses pengolahan sudah menjadi suatu produk. Itu salah satu karakteristik dari usaha yang produksinya berdasarkan pesanan. Lalu yang kedua, yaitu produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Jadi yang namanya produk berdasarkan pesanan adalah dia berdasarkan request order dari si konsumen. Misal saya masih mengambil contoh tadi mebel ya teman-teman ya.
Jadi kalau semisal mebel, itu tergantung request-nya dari si pemesan. Mau di model seperti apa, mau warnanya seperti apa. Jadi itu adalah request. Lalu yang ketiga, yaitu produk. Ditujukan untuk memenuhi pesanan. Yang namanya produk metode harga pokok pesanan, berarti produk tersebut adalah produk yang ditujukan untuk memenuhi pesanan suatu barang tersebut. Oke, sampai dengan karakteristik metode harga pokok pesanan. Nanti apabila ada teman-teman yang kurang paham, silakan seperti biasa kita melakukan diskusi melalui WhatsApp group yang ada di WhatsApp masing-masing. Lalu, kita akan membahas yang namanya kartu harga pokok atau job order sheet. Yang namanya kartu harga pokok itu merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Fungsinya apa? Fungsinya dari kartu ini adalah sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu itu akan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jadi ketika tadi misal saya memesan di perusahaan mebel ABC, saya mau spesifikasinya, contohkan katakanlah saya memesan ini ya, kursi. Saya mau kursi warnanya coklat tua, kanan kirinya ada ukirannya atau apanya, itu semua nanti akan tercatat di dalam kartu harga pokok pesanan. Dan catatan-catatan rinci untuk mengerjakan produk yang saya pesan tadi. Oke, saya lanjut ya. Nah, dalam kartu perhitungan harga pokok pesanan, nih, contohnya adalah PT Logam Kuat. Nih, ada namanya, contohnya PT Logam Kuat, alamatnya Jalan Raja Wali nomor 77, nomor teleponnya sekian Yogyakarta. Jangan lupa diberikan nomor, dan nomor ini adalah terkait dengan pesanan nomor berapa. Misal, pesanan atas nama Ibu Risma nomor 101, pesanan atas Ibu Anis 102, dan seterusnya. Itu harus diberikan nomor agar tidak keliru antara pesanan satu dengan pesanan yang lain. Lalu, produk yang dipesan apa? Jumlahnya berapa? Tanggal mulai mengerjakannya berapa? Tanggal pesannya tanggal berapa? Nah, di sini kita sudah masuk mengenai rincian biaya per masing-masingnya. Ada biaya bahan bakunya, ada biaya tenaga kerjanya, ada biaya overhead pabriknya. Nah, di sini ada tanggal, keterangan, kuantitas, jumlah itu. Jadi, keterangan-keterangan rinci mengenai biaya-biaya apa saja yang sudah dikeluarkan dalam kita memproses atau membuat pesanan tersebut. Nah, oke ya, ini adalah contoh kartu perhitungan harga pokok pesanan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini manfaat informasi harga pokok produksi pesanan. Yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Keempat, menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Yang kelima adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang nantinya akan disajikan di dalam neraca. Nah, teman-teman, ketika manfaat pertama yaitu menentukan harga jual. Ketika kita tadi beli, saya memesan ini ya, kursi dengan spesifikasi yang rinci seperti tadi yang saya katakan di awal. Nah, itu si produsen itu perlu menghitung biaya-biaya apa saja di dalam membuat kursi yang saya pesan tersebut. Lalu si produsen akan menentukan prosentase keuntungan atau margin keuntungan yang dia peroleh. Lalu dia akan menentukan harga jual yang dibebankan kepada saya
sebagai pemesan. Nah, yang kedua yaitu di sini adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Nah, ketika di sini si produsen ini mempertimbangkan menolak atau menerima suatu pesanan, maka dia harus menghitung secara rinci biaya-biaya apa saja yang masuk untuk memproduksi barang tadi tersebut. Kalau memang dirasa memang sesuai, harganya cocok, dan margin laba yang diinginkan sesuai oleh si produsen, maka si produsen berhak untuk menerima. Tapi kalau misal harga yang diajukan lebih rendah dan biayanya lebih tinggi, produsen berhak untuk menolak pesanan tersebut. Yang ketiga, di sini dia akan memantau realisasi biaya produksi. Jadi di dalam harga pokok pesanan itu, di situ kan tadi ada kartu pesanan ya teman-teman ya. Itu bisa gunakan untuk memantau realisasi biaya produksinya itu apa aja. Setelah itu kita masuk ke perhitungan laba ruginya. Laba rugi setiap pesanan itu unitnya berapa. Nih, terus setelah itu menentukan harga pokok persediaannya. Ini. Kita lanjut ya. Lalu kita akan membahas mengenai karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang namanya harga pokok pesanan, pastilah ada karakteristik-karakteristik sendiri. Yang pertama, digunakan jika perusahaan tersebut memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Jadi, karakteristik metode harga pokok pesanan yang pertama itu, jika perusahaan itu memproduksi berbagai macam produk, dia spesifikasinya sendiri-sendiri, maka perusahaan tersebut wajib untuk menghitung harga pokoknya secara individual. Kita tidak bisa menggabungkan. Misal tadi ada pesanan dari Ibu Risma 101, nomornya tadi. Pesanan Ibu Ani 102. Produsen tidak bisa menggabungkan harga pokok dari pesanan 101 dan pesanan 102. Itu harus secara individual, sendiri-sendiri. Paham ya teman-teman ya. Lalu yang kedua yaitu mengenai biaya produksi yang harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk. Yaitu kalau kita berbicara mengenai biaya produksi yang langsung berhubungan dengan produk, berarti kita terkait dengan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nah, di sini biaya produksi langsung itu biasanya terdiri dari biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya. Sedangkan biaya produksi tidak langsungnya itu disebut biaya overhead pabrik. Di pertemuan di awal saya sudah menjelaskan apa saja yang termasuk dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead BOP tetap maupun biaya overhead pabrik langsung maupun tidak langsung. Nah, yang keempat adalah biaya produksi langsung ini akan diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Nah, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Jadi nanti dibagi dua ya teman-teman ya, untuk metode harga pokok pesanan tadi, untuk yang dihitung sebagai HPP harga pokok produksi, pesanan itu hanya berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Namun, biaya overhead pabrik itu akan diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kelima yaitu harga pokok produksi per unit akan dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Jadi ketika semua pesanan sudah selesai diproduksi, maka harga pokok produksi per unitnya itu bisa dihitung. Nih, ini adalah jurnal untuk akuntansi bahan baku. Ketika ada pembelian, berarti jurnal yang ditulis di bagian accounting apa? Yaitu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku kita namakan dengan persediaan bahan baku. Kreditnya apa? Kalau kreditnya itu pembeliannya secara tunai, berarti kasnya yang berkurang, kas dikredit. Kalau memang pembeliannya secara hutang atau
maka adalah utang dagang. Itu di kredit, hutang bertambah di akun kredit. Lalu pembelian bahan penolong, sama ya teman-teman ya. Untuk jurnalnya persediaan bahan penolong, debit. Kreditnya apa? Kalau dia tunai ya berarti dia kas. Kalau dia secara tempo, secara hutang berarti adalah hutang dagang. Lalu, pada saat pemakaian, nah pemakaian berarti kan realisasinya ya teman-teman. Berarti pemakaian bahan baku adalah BDP di sini adalah barang dalam proses. BDP barang dalam proses, biaya bahan baku. Sedangkan kreditnya adalah persediaan bahan baku. Karena apa? Karena kan tadi kita waktu kita beli itu kan kita sebagai persediaan kan di sini. Kan waktu kita memakainya persediaan tersebut kan sudah dipakai. Berarti tadi di sisi debit kita berkurang di sisi kredit. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Oke. Lalu di sini ada pemakaian bahan penolong. Yang namanya pemakaian bahan penolong ini adalah biaya overhead pabrik. Sesungguhnya kreditnya sama, persediaan bahan penolong. Tadi waktu beli itu adalah persediaan bahan penolongnya di debit. Lalu menggunakan persediaan bahan penolong tersebut berarti ada di sisi kredit. Ini untuk jurnal-jurnal pencatatan baik itu pada saat pembelian maupun pada saat pemakaian bahan baku maupun bahan penolong. Nih. Lalu kita akan membahas mengenai akuntansi tenaga kerjanya. Nah, biaya tenaga kerja yang terjadi. Di sini ada yang terhutang oleh perusahaan. Ketika si perusahaan itu belum membayarkan gaji ke karyawan, jurnalnya adalah gaji dan upah di sisi debit pada utang gaji dan upah. Kenapa kita bicara hutang? Karena perusahaan belum membayarkan. Berarti masih ditulisnya beban gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Nih. Lalu di sini ada akuntansi tenaga kerja. Ini ada distribusi biaya tenaga kerja. Distribusinya barang dalam proses BTKL, biaya tenaga kerja langsungnya berapa? BOP sesungguhnya berapa? Biaya administrasi umum berapa? Biaya pemasarannya berapa? Lalu terakhir adalah gaji dan upah. Di sisi kredit. Nah, sedangkan pada saat pembayaran, kalau tadi masih mencatat, berarti adalah hutangnya di sisi kredit. Tapi kalau kita membayar, berarti hutang perusahaan itu akan berkurang. Hutang berkurang itu ada di sisi debit. Jadi, untuk jurnal pembayaran gaji, itu adalah utang gaji dan upah. Di sisi debit, karena kebalikannya ya tadi ya, kasnya kita mengeluarkan kas, berarti kasnya di sisi kredit. Gitu ya teman-teman ya. Nanti apabila ada yang belum paham, silahkan WhatsApp di grup, komen di Siakat, silahkan, saya persilahkan. Lalu kita akan membahas akuntansi biaya overhead pabrik. Ini kita sudah memasuki jurnal-jurnal dan perhitungan-perhitungan ya. Ini ada BOP yang dibebankan. Barang dalam proses biaya overhead pabrik. Lalu kreditnya adalah BOP, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang dibebankan berapa? Nah, ini yang sesungguhnya terjadi adalah BOP yang sesungguhnya di sisi debit. Lalu di sini ada macam-macam rekening yang dikreditkan. Nih, ada penutupan BOP yang dikreditkan. Ada selisih BOP. Jadi kalau yang namanya selisih BOP nanti adalah selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nanti muncullah selisih biaya overhead pabrik di sisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Ini juga ada akuntansi produk selesai. Jadi ketika ada produk selesai, pencatatan harga pokok produk jadinya adalah persediaan produk jadi, karena dia sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi persediaan produk jadi di sisi debit,
Kreditnya barang dalam proses, kita masukkan satu-satu. Biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead-nya berapa, itu di sisi kredit. Nah, dia mencatat adalah harga pokok produk jadinya. Lalu pencatatan harga produk dalam proses, ketika ada produk jadi pasti biasanya ada produk dalam proses. Kalau kita mencatat produk dalam proses, berarti adalah persediaan produk dalam proses. Berapa? Sisi debit. Kreditnya adalah barang dalam proses, sama juga biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, barang dalam proses biaya overhead pabriknya berapa, itu ditulis semua di situ, dijurnalkan. Nah, lalu kita akan membahas mengenai pencatatan harga pokok produk yang dijual. Ketika tadi ada produk dalam proses dan produk yang dijual. Kalau kita bicara mengenai produk yang dijual, maka untuk pencatatannya adalah harga pokok penjualan di sisi debit, di sisi kreditnya adalah persediaan produk jadi. Persediaan produk jadinya berapa, itu dituliskan di sisi debit. Yang kedua, mencatat pendapatan penjualan. Ketika kita mencatat pendapatan penjualan, maka kita mencatat piutang dagang kita atau kas kita berapa. Kreditnya adalah hasil penjualan. Itu adalah pencatatan pendapatan penjualan terkait dengan produk selesainya. Oke. Ini kita akan membahas contoh soal ya teman-teman ya. Nih. PT Eliona, dia berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan yang diproduksinya berdasarkan spesifikasi dari pemesan. Dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Jadi yang namanya full costing, biaya tetap maupun biaya variabel itu dimasukkan semua. Dalam bulan November 2009, PT Eliona itu mendapat order mencetak 1.500 lembar dari PT Remedy. Harga yang dibebankan adalah 3.000 per lembar. Lalu dalam bulan yang sama juga, perusahaan menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan. Harganya 1.000 per lembar dari PT Oki ya tadi ya. Nah, di sini PT Remedy itu tadi diberi nomor pesanan 101, sedangkan PT Oki itu diberi pesanan 102. Jadi teman-teman, seperti yang tadi yang saya bicarakan di awal, di dalam kartu harga pokok pesanan itu pasti akan diberi nomornya. 101 itu punyanya PT Remedy, 102 oleh punyanya PT Oki. Karena menghindari apa? Di dalam bulan yang sama, si produsen itu tidak hanya memproduksi satu jenis pesanan dari satu pemesan saja, bisa jadi dari beberapa pemesan. Supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan dan lain-lain, maka harus dibuatkan kartu harga pokok pesanan. Itu ya. Nih. Berikut adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Nih, kita beli kertas jenis X sama jenis Y, harganya sekian. Tinta jenis A dan tinta jenis B, harganya sekian. Total jumlah bahan baku yang dibeli adalah 5.475.000. Nah, terus kita juga beli bahan penolong. Dia ada namanya bahan baku, ada namanya bahan penolong. Kalau bahan baku itu adalah bahan wajibnya, kalau bahan penolong itu adalah bahan pelengkap untuk menolong membuat bahan bakunya tersebut. Itu kita sebut dengan bahan penolong. Ini ada bahan penolong P sama bahan penolong Q. Total bahan penolongnya adalah 470. Jadi total bahan baku dan bahan penolongnya adalah 5.945.000. Jadi ke total keduanya ya, ini ya. 5.475 ditambahkan dengan 470.000. Nah, jurnal yang pertama. Tadi ya, di awal kita sudah membahas masalah pencatatannya. Yang pertama yaitu mencatat persediaan bahan baku.
Berarti persediaan bahan baku pada utang dagang, dia pembeliannya secara kredit ya. Nih, 5475. Ini kan persediaan bahan baku. Utang dagangnya ya sama, di sisi kredit 5.475.000. Terus, jurnal kedua kita mencatat biaya bahan penolong. Bahan penolongnya berapa? Di sini sudah dihitung adalah 470.000. 470.000 persediaan bahan penolong di sisi debit, sedangkan kreditnya adalah hutang dagang 470.000. Nah, terus kita mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi yang digunakan untuk pesanan 101. Untuk pesanan 0101 itu dia dibutuhkan jenis kertasnya A, 85 rim. Harganya tadi ya, sudah ada di sini ya teman-teman ya, 85.000 dikali 10.000 rupiah. Totalnya adalah 850.000. Tinta yang digunakan adalah tinta jenis A, 5 kilo. Adalah 100.000 dikali 5 kilo adalah 500.000. Jadi untuk bahan baku pesanan 101 itu membutuhkan 1.350.000. Nah, sedangkan untuk pesanan 102 itu dia kertas jenis Y 10 roll, harganya 350.000, totalnya 3.500.000 dan tintanya jenis B. Total keseluruhannya 625.000. Nah, total biaya bahan baku untuk pesanan 102 itu adalah 4.125.000 rupiah. Jadi bahan baku yang dipakai adalah 5.475.000. Nah, lalu pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong. Nih, ada tadi bahan penolong P dan bahan penolong Q. Untuk bahan penolong P adalah 10 kg, masing-masing harganya 10.000 menjadi 100.000 rupiah. Yang bahan baku penolong Q 40 liter, masing-masing 5.000 menjadi 200.000 rupiah. Jumlah bahan penolong yang dipakai untuk memproduksi pesanan 102 dan 101 adalah 300.000. Nih. Oke ya, sampai sini. Lalu kita yang ketiga, kita mencatat jurnal persediaan bahan bakunya. Berarti apa jurnalnya? Barang dalam proses, biaya bahan baku. Nominalnya adalah 5.475. Dapat dari mana? Dari sini, jumlah bahan baku yang dipakai 5.475. Paham ya? Kreditnya adalah persediaan bahan baku. Sama nominalnya 5.475.000. Ya, ini adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan bakunya. Selanjutnya nomor 4. Jurnal keempat adalah mencatat pemakaian bahan penolong. Sama, tadi kita pakai bahan penolongnya berapa? 300.000 rupiah. Jadi, biaya overhead pabrik sesungguhnya, debit, dan kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Untuk nominal totalnya adalah 300.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencatat biaya tenaga kerjanya. Dalam mencatat biaya tenaga kerjanya, ada upah langsung pesanan. Nah, pesanan 101 itu dia membutuhkan waktu 225 jam. Harganya per jamnya itu 4.000. Tinggal teman-teman kalikan ya, 225 dikali 4.000 hasilnya 900.000. Upah langsung pesanannya adalah 102. Pesanan 102 adalah 1.250. Dikalikan saja dengan 4.000, totalnya 5.000 rupiah, 5 juta rupiah. Nah, di sini ada juga upah tidak langsung, 3 juta rupiah. Jadi jumlah upahnya adalah berapa? Upahnya adalah 8.900.000. Ini diketahui biaya admin dan umum 4 juta, gaji karyawan pemasaran 7,5, jumlah gaji 4 juta ditambah 7,5 adalah 11.500.000. Nah, jumlah biaya tenaga kerjanya berarti teman-teman tambahkan dari jumlah upah ditambah dengan jumlah gaji tadi adalah 20.400.000. Nah, untuk pencatatan biaya tenaga kerja itu kita melalui tahapan ya. Jadi untuk kita tidak bisa nih langsung jurnal biaya tenaga kerja langsung pada kelas gitu, tidak bisa ya. Berarti kita melalui 3 tahapan.
Yang pertama yaitu pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan. Kedua, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Yang ketiga, mencatat saat membayar gaji dan upah. Yuk kita membahas pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan. Nih. Berarti apa? Perusahaan itu kan sudah ada nominalnya tapi belum dibayar. Berarti intinya perusahaan masih hutang. Ketika perusahaan masih hutang, berarti gaji dan upah di sisi debit, utang gaji dan upah di sisi kredit nominalnya 20.400.000. Nah, yang kedua yaitu pencatatan distribusinya. Nah, untuk pencatatan distribusinya itu harus dipisah-pisah ya teman-teman ya. Ini biaya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu hanya upah langsung pesanan 101 dan 102. 900 ditambah 5 juta. Jadinya di sini 5.900.000. Untuk BOP sesungguhnya, yuk kita lihat BOP sesungguhnya itu adalah 4 juta rupiah. Gaji karyawan dan administrasi umum 4 juta rupiah. BOP sesungguhnya itu terkait dengan upah tidak langsung. Nih, 3 juta rupiah. Biaya administrasi dan umum 4 juta rupiah, pemasarannya 7,5. Totalnya ini adalah 20.400.000. Itu kreditnya gaji dan upah. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan pembayaran gaji. Ketika perusahaan tadi masih nyata, perusahaan mendistribusikan gaji masing-masing jurnal, lalu yang ketiga adalah melakukan pembayaran. Pada saat perusahaan melakukan pembayaran, berarti tadi di sini kan masih hutang gaji, utang gajinya kurang di sisi debit, berubah menjadi utang gaji dan upah 20.400.000. Kita mengeluarkan perusahaan mengeluarkan uang, berarti mengeluarkan kas senilai 20.400.000. Itu ya teman-teman ya, untuk pencatatan biaya tenaga kerja dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, lalu kita akan membahas yang namanya pencatatan biaya overhead pabriknya. Untuk pencatatan biaya overhead pabriknya, biaya overhead pabrik itu dibebankan kepada produksi atas dasar tarif 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi tarifnya 150%, Bu. Ya, untuk standarnya itu memang ditarifkan 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Itu sudah biasanya masing-masing kebijakan perusahaan sendiri-sendiri, tapi rata-rata dia memang 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini OP yang dibebankan kepada tiap pesanan berarti pesanan 101 tadi ya 900 dikali 150 sama 150 dikali 5 juta. Totalnya 8.850.000. Berarti jurnalnya apa? Barang dalam proses biaya overhead pabrik 8.850.000 di sisi debit. Kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Di sisi kredit 8.850.000. Dapat 900.000 dari mana? Biasanya teman-teman tanya ya, Bu, dapat 900.000 dari mana? Dari sini, upah langsung pesanan. Upah langsung itu termasuk biaya tenaga kerja langsung. Kalau pembebanan BOP itu kan dibebankan dari 150% dari biaya tenaga kerja langsungnya. Berarti 150 dikali 900, 150 dikali 5 juta. Sebenarnya ini ya, barang dalam proses biaya overhead pabrik, debit kreditnya barang biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yuk. Terus, selanjutnya, misal biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi selain bahan penolong dan PTKL ini. Dia ada depresiasi mesin, depresiasi gedung pabrik, asuransi, pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung. Totalnya 5.700.000. Maka jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya 5.700.000. Kreditnya ada biaya depresiasi mesin 1,5. Kredit lagi depresiasi gedung pabrik 1 juta. Terus biaya asuransi 700, pemeliharaan mesin 1 juta, dan biaya pemeliharaan gedung 500.000. Jadi teman-teman berikan di sini biaya overhead pabrik pada biaya-biaya depresiasi. Oke. Lalu di
Di sini untuk mengetahui biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di mana saldo rekening BOP ini akan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Biaya yang dibebankan itu kan biaya overhead pabrik yang dibebankan 8.850 tadi ya. Dapat 8.850 ini ya, 8.850 dari pencatatan BOP-nya. BOP sesungguhnya kredit 8.850. Debitnya teman-teman bisa lihat di jurnal 4, jurnal 6, dan jurnal 9. Yuk kita cek jurnal 4. Ini ya, jurnal 4. Nih, 300.000. Jurnal 4, jurnal 6. Nih, jurnal 6. Dan jurnal 9. Nih. Jurnal 6, 3 juta rupiah. Ini BOP sesungguhnya 3 juta rupiah. Dan jurnal 9, 5,7. Totalnya adalah 9 juta. Maka, jurnal yang ke-10 kita mencari selisihnya. Selisihnya adalah dari 8.850 dikurangi 9 juta. Selisihnya adalah 150.000. Berarti selisih pembebanan kurang ya. 8.850 dikurangi dengan 9 juta. Berarti minus 150.000. Selisih kurang. Benarnya adalah selisih biaya overhead pabrik 150.000 di sisi debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya 150.000 di sisi kredit. Oke. Paham ya teman-teman ya sampai sini? Lalu yang terakhir adalah pencatatan harga pokok produk jadi. Kita mau mencatat harga pokok yang produk yang jadi. HPP yang dihitung adalah sebagai berikut. Biaya bahan bakunya tadi 1.350. Tadi ya di awal ya biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead pabriknya berapa. Ini untuk pesanan 101. Totalnya 3.600.000. Nah, jadi untuk jurnalnya adalah persediaan barang jadi 3.600.000. Kreditnya kita breakdown lagi, barang dalam proses biaya bahan baku berapa, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung nih 900.000, terus biaya barang dalam proses biaya overhead pabrik 1.350.000, totalnya sama 3.600.000. Lalu pesanan 102 pada akhir periode belum selesai nih. Ternyata yang masih sudah selesai di akhir bulan itu si pesanan ke 101. 102 belum, berarti adalah pencatatan harga pokok produksinya tersebut masih dalam proses. Jika masih ada yang di dalam proses, maka jurnalnya yang dicatat adalah persediaan produk dalam proses senilai 16.625.000. Kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku. Terus biaya tenaga kerja langsung 5 juta dan biaya overhead pabrik 7.500.000. Yuk kita cek yuk. Sini. Ini ya teman-teman ya. Yang 102. 4.125.000. Nih, jumlah pesanan 4.125.000. Masukkan ke sini 4.125. Terus biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta. Kita cari biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung. Nih, 5 juta. Masuk ke sini ya, 5 juta. Lalu ada lagi biaya overhead pabrik punyanya, biaya barang dalam proses BOP-nya punyanya pesanan 102. Nih. Ini ya. 7,5 juta. Dah.
total. Tinggal teman-teman total, hasilnya adalah 16.625.000. Lalu di sini pencatatan harga pokok produk yang dijual. Ini jurnal terakhir. Berarti berapa harganya? Harga pokok penjualan, sisi debit, kreditnya, persediaan produk jadi. Totalnya 3.600.000. Dapat 3.600.000 dapat dari mana? 3.600.000. Nih. 3.600.000. Yang produk 101 yang sudah selesai bisa dijual. Kalau 102 dia belum selesai. Berarti ini harga pokok penjualannya punyanya produk 101. Oke. Baik teman-teman, untuk perkuliahan akuntansi biaya dengan materi harga pokok produk berdasarkan pesanan telah selesai. Nanti apabila teman-teman mau bertanya dan lain-lain, silahkan kita diskusi di grup seperti biasa. Begitu ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.